mengantarkan Alia sampai ke rumah. Alia turun dari mobil dan mengucapkan terima kasih pada Aryo. Lalu dia langsung masuk ke dalam rumah. Wajah Alia berseri karena habis bertemu dengan ibunya. Rasa rindu yang selama ini dia tahan sudah terbayarkan, apalagi keadaan ibunya sekarang sudah baik-baik saja. Alia merasa itu sudah cukup membuatnya merasa tenang menjalani kehidupannya di rumah Reno. Aryo dengan cepat melajukan kendaraannya kembali ke kantor. Dia ingin segera melaporkan tentang apa yang sudah dia dengar tadi mengenai Alia dan juga keluarganya. Aryo mengetuk pintu ruang kerja Reno setelah dia sampai di kantor. "Masuk," ucap Reno. Aryo langsung membuka pintu ruang kerja Reno. "Maaf, Tuan Muda. Saya sudah kembali dari mengantarkan Alia menemui ibunya," lapor Aryo pada Reno. "Apa kau menemukan sesuatu mengenai keluarga Alia?" tanya Reno langsung. Dia masih asyik dengan laptop yang ada di hadapannya. "Aku menemukan beberapa hal penting, Tuan Muda. Ternyata Alia dan keluarganya dulu adalah orang kaya," jawab Aryo. Reno memalingkan muka dari laptop yang ada di hadapannya lalu memandangi Aryo. "Lalu, bagaimana bisa sekarang keadaan keluarganya seperti itu?" tanya Reno seakan tak percaya dengan perkataan Aryo. "Semenjak ayahnya meninggal, perusahaan milik ayahnya mengalami kebangkrutan. Alia dan ibunya terpaksa keluar dari rumah mereka karena ayahnya punya banyak hutang." "Kapan itu kejadiannya?" tanya Reno sedikit penasaran dengan penjelasan Aryo. "Kapan tepatnya saya belum tahu, Tuan Muda. Mereka tidak menjelaskan itu saat berbicara tadi," jawab Aryo dengan sedikit rasa takut. Dia takut Reno akan murka jika dia tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Reno. "Apa ada hal lain yang kamu ketahui selain itu?" tanya Reno. Aryo bernafas lega, karena Reno tidak memarahinya. "Untuk sekarang, hanya itu yang saya ketahui. Saya akan mencari tahu semua tentang Alia secepatnya, Tuan Muda," ucap Aryo dengan yakin. "Baiklah, sekarang kamu bisa pergi," jawab Reno. Aryo langsung meninggalkan ruangan kerja Reno. Reno bergumam sendiri setelah Aryo pergi. Ternyata Alia dulunya adalah orang yang kaya raya. Pantasan Alia selalu bisa bersikap anggun dan percaya diri saat diajak kemanapun. Reno penasaran sekali siapa sebenarnya ayah dari Alia. Saat menikahi Alia, nama ayahnya adalah Sanjaya Saputra. Reno merasa pernah mendengar nama itu. Nama itu terasa tidak asing baginya. Tapi, dia tak bisa mengingat sedikit pun di mana dia mendengar nama itu. Reno meraih handphonenya dan mengetik nama ayah Alia di laman pencarian internet. Langsung muncul Sanjaya Group, sebuah perusahaan yang dulunya sangat berkembang pesat. Namun bangkrut setelah pemiliknya meninggal dunia. Reno langsung membaca artikel itu. Dia langsung menyadari bahwa perusahaan itu adalah milik ayah Alia saat membaca nama pemilik perusahaan itu. Perusahaan ayah Alia dulunya adalah perusahaan yang jauh lebih besar dari perusahaan yang Reno pimpin. Pantas saja Reno merasa tidak asing dengan nama ayah Alia. Karena dulunya, dia sudah sering mendengar nama itu. Reno merasa kasihan dengan nasib yang menimpa keluarga Alia. Saat Reno membuka foto ayah Alia, Reno langsung mengerutkan keningnya. Dia merasa pernah bertemu langsung dengan wajah itu. Dia yakin sekali, wajah itu sering dia lihat dalam kehidupannya. Reno mulai mengingat di mana dia pernah bertemu dengan ayah Alia. Reno langsung terlonjak kaget saat menyadari sesuatu. Ayah Alia adalah sahabat papanya sendiri. Papanya sering membawa Reno saat bertemu dengan ayah Alia dulunya. Reno yakin sekali dengan ingatannya itu. Alia langsung istirahat saat sampai di kamarnya. Saat ingin memejamkan mata, handphonenya berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Amira, sahabatnya sendiri. Alia tersenyum melihat siapa yang menelponnya. Dia langsung menjawab panggilan telepon itu. "Hai, apa kabar? Kamu lagi ngapain?" tanya Amira saat Alia menjawab panggilan telepon itu. "Gak. Ini lagi mau istirahat. Kamu apa kabar? Sejak pesta itu baru kali ini kamu nelpon aku," tanya Alia. "Maklum, sibuk dikit, hehehe," jawab Amira. "Bagaimana keadaanmu, Amira?
Kamu di mana sekarang? Tanya Alia. Aku dan suami sepertinya akan menetap di sini. Kami tidak akan kembali lagi ke Jepang. Wah, itu berita bagus. Berarti kita akan selalu bisa bertemu jika kamu menetap di sini. Itu makanya aku nelpon kamu. Kapan-kapan main ya ke rumah. Kita bisa ngobrol panjang lebar, bukannya melalui telepon saja. Maaf, Amira. Sepertinya kalau untuk keluar dari rumah ini aku agak kesulitan. Jawab Alia dengan sendu. Kenapa? Apa Reno mengekang semua yang kamu kerjakan? Ya, dia tidak akan membiarkan aku keluar sendirian. Aku terpaksa menuruti semua perkataannya. Bahkan untuk bertemu dengan ibuku saja, aku dengan susah payah meminta izin darinya, ucap Alia dengan air mata berderai. Yang sabar ya, Alia. Aku tahu ini berat untukmu. Aku yakin suatu saat nanti Reno akan menerima kamu sebagai istrinya. Dan dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Aku tidak tahu apakah bisa bertahan atau tidak. Di rumah ini, hanya papa mertua yang bersikap baik padaku. Reno dan mama mertuaku sama saja. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jawab Alia dengan putus asa. Kamu tidak boleh putus asa seperti itu. Jika kamu menikah dengan Reno, itu tandanya Tuhan sudah menjodohkan kalian, hibur Amira. Entahlah, Amira, Reno menikah denganku karena terpaksa. Kalau bukan karena ingin menutup malu dia tidak akan mau menikah denganku. Sudah, kamu jangan pikirkan itu. Yang terpenting sekarang, kamu tetap semangat. Apapun alasan di balik pernikahan kalian, itu semua adalah takdir. Aku rindu ayah, Amira. Andai saja ayah masih hidup, tentu aku tidak akan mengalami nasib buruk seperti ini. Aku juga tidak menyangka sedikitpun paman akan meninggal secepat itu. Tapi, bagaimana bisa perusahaan ayahmu yang sangat besar itu tiba-tiba langsung bangkrut setelah paman meninggal? Aku juga tidak mengerti, Amira. Saat itu kami masih dalam suasana berkabung. Saat pihak bank datang dan mengabarkan semua hutang ayah. Bahkan pengacara pribadi ayah juga tidak bisa berbuat apapun. Semua terpaksa dijual untuk menutupi hutang itu. Perusahaan juga bangkrut beberapa bulan setelah ayah meninggal. Aku dan ibu terpaksa hidup seperti ini. Tidak ada sisa apapun untuk kami. Aku juga terpaksa berhenti kuliah. Harus bekerja untuk memenuhi semua kebutuhanku dan ibu. Yang sabar ya, Alia. Aku turut sedih dengan semua kejadian itu, jawab Amira. Lalu, sekarang ini bagaimana keadaan ibumu? Ibu sekarang baik-baik saja. Tapi aku merasa sangat sedih sekarang, aku belum bisa leluasa untuk bertemu dengan ibu. Tapi, menurut cerita Aldo, Reno itu tidak jahat orangnya. Dia hanya tegas dan sedikit kaku. Aku yakin sekali, nanti dia juga bakalan luluh kepadamu, ujar Amira. Semoga saja, Amira. Walaupun pernikahan kami ini terpaksa, tetap aku berharap ini tidak berakhir begitu saja. Semoga saja, Alia. Yang terpenting kamu tetap sabar menjalani semua itu. Hibur Amira.